Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam adalah putra Ubaid bin Jabir bin Samud. Nabi Soleh termasuk suku Samud, nama yang diambil dari kakeknya, Samud bin Amir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nabi Soleh adalah keturunan yang keenam dari Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Samud menempati daerah bekas negeri kaum Ad yang telah hancur. Negeri itu terletak di antara Hijaz dan Syam di sebelah tenggara Madian. Kaum Samud mampu membangun jaringan irigasi yang lebih sempurna guna untuk mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Mereka juga membangun tempat tinggal yang jauh lebih indah dan megah di bukit-bukit. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Kehidupan mereka penuh kemakmuran dan kebahagiaan, tetapi mereka adalah penyembah berhala seperti halnya kaum Ad yang celaka. Karena mereka berperangai buruk dan berbuat kejahatan, sombong dan congkak atas dirinya. Nabi Soleh menyeru kaumnya, yaitu kaum Samud, supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Nabi Soleh menjelaskan kepada kaum Samud bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka. Maka kaum Samud berbaktilah dan bertobatlah kepada Allah atas segala dosa mereka, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta mengabulkan doa setiap orang yang beriman. Seruan-seruan Nabi Soleh ini ternyata tidak dihiraukan oleh kaum Samud. Bahkan mereka mendustakannya dan menganggapnya sebagai pembual belaka. Bagi Nabi Soleh, dakwah adalah tugasnya. Nabi Soleh tidak mengharapkan upah dari kaumnya. Ia hanya menyampaikan risalah yang sudah menjadi tugasnya. Maka tanpa putus asa, dengan sabar dan tawakal, Nabi Soleh tetap melancarkan dakwah untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekufuran, hingga mereka sadar akan kehilafan mereka dan mau kembali ke jalan yang benar. Jika Nabi Soleh giat melaksanakan dakwah, sebagian kaum Samud yang tidak percaya dengan Nabi Soleh juga giat berusaha untuk memalingkan perhatian umat dari Nabi Soleh. Mereka mencari berbagai upaya agar Nabi Soleh diremehkan seluruh bangsa Samud. Pada suatu hari, kaum Samud menemui Nabi Soleh. Mereka berkata, "Hai Soleh, kalau engkau memang benar seorang nabi, maka datangkanlah suatu keajaiban. Jika engkau tidak bisa mengeluarkan mukjizat, berarti kau adalah seorang pembohong besar." Menghadapi tuntunan demikian, tak ada jalan lain bagi Nabi Soleh kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan mukjizat kepadanya. Kepada setiap rasulnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan berupa mukjizat sebagai hujah dan kebenaran atas risalah yang dibawanya. Demikian juga dengan Nabi Soleh alaihi salam. Mukjizat Nabi Soleh alaihi salam adalah ia dapat mengeluarkan seekor unta betina dari sebuah batu besar di balik bukit. Unta itu mengeluarkan air susu yang dapat diminum oleh banyak orang. Nabi Soleh alaihi salam berpesan kepada kaumnya agar jangan mengganggu unta itu, atau akan datang azab Allah menimpa kaum Samud. Tetapi karena durhaka dan tidak percaya, kaum Samud kemudian mengusik unta tersebut. Peringatan Nabi Soleh alaihi salam tidak mereka hiraukan. Tindakan mereka akhirnya amat sangat keterlaluan. Mereka berani menyembelih unta itu. Setelah itu, mereka datang kepada Nabi Soleh seraya berkata, "Jika benar engkau utusan Allah, buktikanlah janjimu bahwa azab Allah akan datang." Azab pun menimpa kaum Samud. Setelah unta Nabi Soleh dibunuh, maka tanda-tanda datangnya azab Allah mulai tampak. Sebelum azab itu datang, Nabi Soleh alaihi salam beserta orang-orang yang beriman pergi menjauhi. Tiba-tiba bumi berguncang dengan sangat hebatnya. Petir pun menyambar dengan sangat dahsyatnya. Kaum Samud binasa. Bangunan-bangunan megah yang selama ini mereka banggakan hancur lebur. Nabi Soleh pun berhijrah. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghancurkan negeri Samud. Nabi Soleh alaihi salam kemudian pindah ke negeri Hadramaut. Menurut riwayat, mereka yang terlepas dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjumlah 120 orang. Mereka hidup di tempat yang baru sampai ajal pun menjemputnya. Hikmah kisah Nabi Soleh alaihi salam yang dapat kita ambil, kekayaan dan kemakmuran hidup hendaknya tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah.
Allah tidak segan-segan akan menimpakan azab kepada suatu kaum yang membanggakan dan durhaka. Dan Allah akan menyelamatkan orang yang beriman kepadanya dan menakugerahi mereka dengan karunia dan balasan yang tak terhingga. Sekian kisah Nabi Soleh yang dapat saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.